hari ini lihat outfit udah keren banget, pakai patch PNM Liga Nusantara. Nah, PNM Liga Nusantara ini ternyata melahirkan atlet-atlet yang luar biasa dan punya historical yang gak kalah keren. Langsung aja kita sapa dua narasumber kita hari ini, yaitu ada Ilham dan Ibu Darmawati. Selamat pagi Ibu. Pagi Mas Ilham. Pagi Kak. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih teman-teman, kita kasih tahu dulu ya. Ibu Darmawati dan Ilham ini ada seorang ibu dan anak yang Ibu Darmawatinya nasabah PNM Mekar di Samarinda dan Mas Ilhamnya adalah atlet dari Persiba Balikpapan yang kemarin jadi juara 3 di PNM Liga Nusantara. Bener Mas ya? Tepuk tangan dulu dong buat Mas Ilham dan Persiba. Keren. Ibu tahu dari kapan sih anak ibu ini punya skill atau punya apa ya, udah ada bakat sepak bola, ternyata sekarang sampai jadi atlet luar biasa Bu? Memang dari kecil dia selalu tendang sini sana. Mungkin yang ini ada bakatnya main bola. Oh, jadi emang dari kecil suka tendang-tendang sana sini. Ternyata teman-teman kalau punya anak yang hobi nendang-nendang nggak selalu buruk ya Bu ya. Ternyata kalau disalurkan bisa jadi luar biasa. Oke, terus gimana Bu? Boleh cerita sedikit nggak Ibu? Pas tahu Mas Ilham punya kebiasaan suka tendang sesuatu, ternyata akhirnya bisa jadi seperti sekarang ini. Sebelumnya gimana? Apakah di memang oke karena Ibu melihat bahwa Mas Ilham punya bakat, akhirnya disalurkan, Ibu membiayai untuk ikut les atau apa gitu nggak Bu? Enggak juga, dia kan ikut sama teman-temannya dulu. Main bola sana kemari, tapi aku nggak pedulikan. Bilang aja, ya terserah kamu nak, kamu mau apa, mama dukung. Oke, berarti memang Ibu melihatnya ini sekedar hobi ya, hobi anak laki-laki yang suka main bola, akhirnya ya yang penting selama itu positif didukung. Mas Ilham waktu pertama kali terdorong untuk kayaknya mau deh ikut mungkin awal mulanya boleh ceritain dulu nggak step dari hanya sekedar hobi sampai akhirnya jadi serius kayak gini? Awalnya tuh Kak kayak ikut aja, kayak SSB kan ada teman tuh 2 ikut. Terus kayak ngajak, ayo ikut sini nih, ada pelatihnya bagus, namanya itu kalau di Samarinda Om Aco. Nah saya ikut tanpa sepengetahuan ibu gitu, kayak udah ikut aja main bola. Oh, daftar sendiri gitu? Daftar sendiri. Jadi saya selama main bola Kak, ibu nggak pernah tahu saya sukses itu pas ke Inggris baru ibu tahu, dia nangis. Oh karena ibu ngiranya ini hobi main bola biasa ya? Iya, ternyata dia ibu tuh kayak fokus untuk kayak ngurus saja, kayak ngurus ade atau ngurus apa kan. Ya yang penting dia bilang, yang penting pulang ke rumah. Saya mau ngapain aja. Ya udah, jadi saya setiap sore tuh latihan, kalau minggu pasti latihan juga pagi. Jadi saya cuma salim aja, dia enggak pernah nanya mau kemana. Yang penting batas pasti dia udah tahu, dia pasti sama minta uang dong untuk uang taksi ke sana ke latihan. Oh, karena untuk main bola ya? Iya, jadi kita itu naik taksi Kak kalau mau ke latihan, soalnya kan lumayan jauh tuh. Rame-rame itu ya? Iya, rame-rame, awalnya rame-rame. Oke, itu di usia berapa mulai ikut SSB dan segala macam? 10 kayaknya deh. 10 tahun? 10 sampai 12 gitu, 12. Oke, Mas, tapi kan ibu nggak tahu nih kalau Mas ikut SSB. Pendaftaran dan biaya sekolahnya gitu-gitu gimana Mas? Saya kumpulin uang Kak, jadi setiap dapat uang dari itu, mama itu pasti saya sisihkan gitu. Terus, jadi saya pernah daftar itu saya cicil, bilang Bu saya cicil ya uang baju, saya cicil ya uang pendaftaran, langsung bilang itu pelatih saya nggak apa-apa, nah yang penting kamu niat latihan. Oke, kenapa nggak bilang aja sama ibu, maksudnya sama? Soalnya saya awalnya kan kayak iseng gitu Kak, kayak nggak ada niat gitu, kayak main bola atau apa, iseng gitu kayak sampai sini sih. Kayak nggak nyangka. Oke, berawal dari iseng sampai akhirnya jadi atlet yang luar biasa. Ibu kesibukannya apa kalau boleh tahu sehari-hari? Yang ngurus anak, ngurus bapaknya. Ngurus bapaknya. Oh Bapak sakit atau enggak, kerja? Oh kerja. Oh maksudnya jadi ibu rumah tangga. Ibu bukan bikin ketupat juga. Bikin ketupat. Oh iya, makanya jadi nasabah Mekar karena usahanya ketupat. Iya. Merakit atau masak?
Enggak, merakit aja. Merakit kulit ketupat? Iya. Oke, Ibu. Pernah nggak Bu, Ibu merasa kayaknya pengen deh sesekali nonton Ilham main gitu, atau pengennya nonton latihan gitu, nggak usah pas tanding deh, pas latihan gitu, karena tahu oh ternyata anaknya serius nih gitu? Enggak pernah. Sampai saat ini Kak, jadi Mama tuh nggak pernah nonton langsung saya main. Kemarin saya mau ngajak ke pas lawan NZR, cuma saya bilang, aduh, saya kepikiran kalau nanti dia kesini, nanti pulangnya gimana ya? Kalau nanti, soalnya kan Balikpapan Samarinda lumayan jauh tuh Kak. Terus Kakak bilang, kemarin kan Kakak bilang dia mau lewat itu Bukit Suwarto. Aku bilang, nggak usah deh, risikonya besar. Aku bilang, lihat situ, jauh-jauh perjalanan, kalau pulang itu malam kan, tengah malam pasti sampainya subuh. Aku bilang nggak usah aja deh, nontonin TV aja, doain. Nanti aja nonton live kapan kah? Jadi selama saya main bola, dia nonton di TV terus Kak. TV. Di TV. Dia sampai teriak itu, aduh ayo. Baru tahu. Nih Mas Ilhamnya ternyata pintar untuk membuat surprise ya Bu ya. Mas Ilham kepikiran nggak apa yang mendorong Mas Ilham akhirnya mau tadi serius, oke saya mau jadi maksudnya di sepak bola ini serius gitu. Oh iya, jadi gini Kak, kan saya sering tuh sharing sama pelatih kan, setiap malam saya hampir ke rumahnya terus dia bilang, nak, orang hebat itu banyak tapi orang beruntung itu jarang. Jadilah orang beruntung itu. Yaudah saya kejar terus itu Kak. Setiap pagi tuh saya kayak latihan nambah, kerja keras. Soalnya memang Kak di tempat saya pas SSB itu orang hebat memang banyak Kak. Mungkin saya itu nomor 5 kayaknya deh. Kalau di posisi saya kan nomor 5. Saya itu jarang main Kak. Pas di SSB itu jarang main udah. Tapi pelatih saya selalu bilang, orang beruntung jarang nak, orang hebat banyak. Yaudah pas sudah saya tuh anit Kak dalam itu, yaudah saya percaya itu kalau beruntung itu pasti ada. Oke, berarti Mas Ilham ini gigih untuk mengejar keberuntungan ya. Oke, luar biasa. Ibu kan selama ini menjual kulit ketupat gitu. Berarti Ibu juga membantu ekonomi keluarga gitu ya, Bu. Ada nggak Bu apa yang berubah ketika Mas Ilham ini sebelumnya hanya anak 10 tahun yang hobi main sepak bola sampai akhirnya sekarang jadi sosok yang seperti saat ini gitu? Ya, alhamdulillah Ilham bisa membantu kami. Membantu keluarganya. Kan bapaknya kan cuma kerja bangunan, kerja angkat-angkat barang lah. Berkata, ya Ilham, lihat keluargamu, angkat derajatnya nak. Dan akhirnya sekarang gimana Bu? Alhamdulillah, aku sangat bangga dia kan aku. Kami dulu dilecehkan sama keluarga. Kami dari pendidikan, tapi sekarang alhamdulillah. Berarti ini bukti nyata Mas Ilham ini mengangkat derajat keluarga dari permainan sepak bola ya Bu ya. Terus sekarang berarti Ibu dengar-dengar Mas Ilham ini udah jadi udah mulai membantu juga untuk ekonomi keluarga ya? Iya, sangat membantu dia. Ya sangat membantu itulah kirim terus uang. Oke, berarti dengan Mas Ilham hobi sepak bolanya dikejar dengan gigi, akhirnya bisa bantu ekonomi keluarga Ibu juga ya. Alhamdulillah. Ibu ada nggak pesan pas Mas Ilham ini kan kalau kita lihat nih sosok yang misterius gitu. Yang penting ingat pesan Ibu harus pulang, tapi semuanya dikejar sendiri. Daftar bola sendiri, latihan berangkat sendiri, tanding juga sendiri. Ada nggak Bu pesan Mas Ilham yang sempat bikin Ibu merasa tersentuh atau sampai saat ini Ibu terngiang? Semoga Ilham menang, sukses, bisa membantu Mama dan Papa membelikan rumah yang layak untuk ditempati. Ilham pernah pesan untuk mau beliin ibu bapak rumah? Iya. Apa mas? Maksudnya biasanya anak muda itu kan kalau dia sukses ya untuk dirinya sendiri dulu gitu ya biasanya. Dia enggak. Apa mas yang mendorong mas sampai terpikir untuk berucap bahwa bapak ibu tenang, nggak usah khawatir, yang penting doa, nanti Ilham akan kasih sesuatu untuk keluarga? Apa ya Kak? Jadi
kayaknya saya main bola dan menghasilkan uang itu bukan untuk saya Kak. Jadi sepenuhnya untuk saya tap langsung ke ibu. Paling saya ambil kayak 90% saya kasih ke ibu, 10% untuk saya. Itu pun kalau kurang nanti saya minta kayak uang sepatu gitu, saya pasti minta. Jadi setiap saya gajian pasti saya mikirnya, oh orang tua tuh di rumah. Jadi saya sempat mikir, wah kalau kayak gini terus buat rumah. Nah, makanya aku bilang, "Ma sabar ya, nanti kalau ada rezeki pelan-pelan gitu." Sampai saya ngomong ke ini juga, ke kedua saudara saya, bilang, "Bantu aku lah. Bantu aku kamu ngurusi orang rumah, aku yang ngurus yang di luar," aku bilang. Aku yang ngurus kayak nanti beli tanah atau apa, nanti saya sisihkan semua itu untuk itu bilang tanah pelan-pelan tapi nggak bisa langsung. Oke, ini Mas Ilham luar biasa. Maksudnya dengan umur mungkin baru berapa? 20? 22 tahun punya pikiran untuk 90% penghasilan dari sepak bolanya ditransfer untuk kehidupan keluarga ya. Iya. Menurut saya dengan Mas Ilham jadi sosok seperti ini tuh nggak mungkin tiba-tiba terbentuk tanpa ada intervensi dari orang tua. Ada nggak pesan-pesan atau nilai-nilai kehidupan yang selalu ibu kasihkan ke Mas Ilham yang selalu Mas pegang dan akhirnya menjadi oke, memang kehidupan ini apapun yang Mas Ilham usahakan untuk keluarga? Apa ya Kak? Saya jarang sih Kak kayak ngobrol sama mama itu tentang kayak serius gini. Gak pernah Kak, jadi kayak saya itu di rumah tuh bercanda terus. Saya gak pernah kayak serius banget. Gak pernah kayak serius gini. Gak pernah, paling kayak saya serius itu pas saya lagi di luar. "Ma doain ya, saya hari ini main, semoga rezekinya." Kalau dia sudah bilang oke, menang langsung pasti Kak. Harus wajib menang pokoknya. Jadi apapun wajib. Jadi saya kayak jarang ngomong. Jadi saya sering banyak dapat ilmu ini dari pelatih saya Kak. Jadi saya banyak ke pelatih saya itu yang CSB itu kan, dia kayak orang tua juga, cuma dia bilang, "Nah, hargai orang tuamu nak, itu Tuhanmu di dunia. Kalau Tuhan kita kan beda juga. Jadi kalau kamu tuh kalau sudah mau bilang kamu sukses, pasti kamu sukses. Nah, soalnya itu jalur lewat Tuhan." Dia kayak gitu terus. Jadi saya lebih banyak belajar ke pelatih sih Kak. Oke, ternyata dari sepak bola aja membentuk karakter, bukan cuma soal main bolanya ya. Iya. Terus Mas Ilham, pas Mas Ilham selesai tanding nih, udah final kan perebutan juara 3. Dan posisi diumumkan Persiba Balikpapan juara 3 PNM Liga Nusantara ya. Apa yang Mas Ilham lakukan pertama kali? Telepon dia. Oh, telepon ibu langsung ya. Kami kan itu kan saya bilang tuh, "Mah, ini pertandingan menentukan nih. Soalnya pertandingan ini bukan untuk kayak juara aja, tapi kita ke Liga 2 juga. Sedangkan Persiba ini target," gue bilang. Jadi kan sebelum kita berangkat itu Kak, bukan sponsor, supporter itu para DM pada ngechat, bisa ya, soalnya Persiba ini pengen ini ke naik kasta lagi. Terus owner juga kayak gitu kan. Aku bilang, bebannya kok lebih ngeri yang ini, aku bilang, daripada yang kemarin Kak. Ya udahlah, bismillah dulu. Dan itu jadi penyemangat untuk ngejar juara itu berarti ya. Berkat doa ibu juga kayak menang. Pokoknya sih kalau menang, wajib menang pokoknya Kak. Apapun itu wajib menang. Palingan si imbang, iya. Iya, luar biasa. Kalau boleh tahu Ibu, usaha ketupat tuh dari kapan Bu? Sudah lama, sudah 7 tahun kah? Ada 10 tahunan itu. Udah 10 tahun usaha kulit ketupat. Dan join gabung sama Mekar? 2020. Oh pas COVID berarti ya? Iya pas COVID. Oke. Terus sekarang usaha ketupatnya gimana Bu? Alhamdulillah. Ada apa? Aku dengar ada yang udah pasti beli ya setiap harinya ya. Setiap hari pasti ada beli. Dalam 1000 kah, 700 pasti ada. Oh, oke. Pengantarnya juga ke pasar, ke warung. Jadi udah ada off takernya gitu ya bahasanya ya. Udah ada yang nampung apa yang Ibu buat gitu ya. Iya. Oke, berarti Ibu bisa dibilang Ibu dari usaha kulit ketupat kasih uang jajan Ilham itu dari usaha kulit ketupat. Iya. Berarti kulit ketupat ini membawa Ilham sampai jadi sosok yang luar biasa ya Bu ya. Ibu kita dengar-dengar nih Ibu pernah ada cerita tentang sepatu. Oh iya. Pernah itu. Aku bilang kenapa lagi nak? Bilangnya sepatuku mak robek. Bilang ya Allah dalam hatiku. Ya Allah mudah-mudahan anakku sukses bisa membeli sepatu. Sepatunya itu sudah disobek berapa kali, dijahitnya lagi dia yang jahit sendiri.
Dia janji beli lem apakah, dijahitnya datang lagi, sobek lagi, dijahitnya lagi berapa kali. Bilang, mak robek lagi, bilang ya Allah, anak aku kasihannya. Itu yang paling berkesan itu di hatiku aku, sepatunya. Jadi memang ilham ini berarti semua terbiasa dikerjakan sendiri. Iya. Oke. Kalau boleh tahu ke Inggris tuh acara apa ya? Nah, kemarin itu Kak, Inggris itu nggak tahu ya sekarang masih ada programnya apa enggak. Itu ada namanya Garuda Select Kak. Nah itu kayak timnas juga Kak. Jadi aku kemarin kan ikut Borneo 16. Nah kebetulan di Tangerang sini Kak, di seri 4, seri 3. Terus ada telescouting dari Inggris dan pelatihnya juga. Itu katanya ada penyaksian untuk Garuda Select tuh untuk seluruh Indonesia. Nanti yang dipilih 23 orang aja. Jadi ya udah kebetulan Borneo tuh 2 orang Kak terpilih. Saya sama teman saya orang Sidoarjo. Ya udah ke Jakarta nih kita, ke Senayan. Seleksi di sana sehari aja. Saya sehari aja soalnya besoknya harus main lagi di Tangerang. Terus pelatih saya panggil, Ham, sini. Ada kabar baik. Apa Coach? Kamu ke Inggris, lolos ini. Saya udah kayak hati saya sudah panas sekali nih. Saya nggak fokus sudah kayak itu main pas menit terakhir itu. Ya jadi saya terus nangis sambil main. Pelatih bilang, kamu kenapa? Saya terharu. Jadi saya sudah nggak, kan sebelum main tuh ditarik tuh guys. Harusnya kan habis main lah atau apa. Ini enggak pas sebelum main, ya udah saya nangis sambil main tuh. Nah habis itu saya langsung, ya udah saya ngomong langsung, bilang, Mah saya lolos ke Inggris, aku bilang. Dan kamu gak ke Inggris, main bola aku bilang. Sampai aku nangis. Pokoknya mulai dia ngomong nangis sampai pokoknya teriak aku memang. Senangnya, ya Allah, anakku bisa lolos ke Inggris. Jadi di umur 16 kita sudah ke Inggris Kak. Luar biasa, keren. Ibu boleh nggak kasih satu motivasi sebagai ibu yang punya anak dan sesama ibu-ibu yang juga menjalani usaha supaya apa ya, mungkin kasih kata motivasi atau pesan-pesan tertentu. Untuk anak muda jangan terlalu percaya sama orang lain, percaya sama diri sendiri. Apapun yang terjadi, kamu harus berlatih untuk mengangkat derajat orang tuamu. Oke. Mas Ilham boleh nggak satu pesan untuk anak-anak muda, gimana bisa punya prinsip hidup yang luar biasa, gimana bisa gaspol terus ngeraih mimpi yang mungkin orang sempat pandang sebelah mata? Kalau saya sih Kak, tetap pada pendirian aja sih. Kalau memang kayak kamu sudah punya mimpi, udah kejar. Apapun orang bilang, ya udah jalani aja pokoknya. Kalau sudah ibu sudah berdoa Kak, nggak ada sudah. Pokoknya kalau sudah doa ibu, udah nggak ada yang bisa ngalangi Kak. Jadi pendirian, terus kerja keras sama usaha sih Kak. Boleh kita tepuk tangan dulu untuk podcast yang luar biasa hari ini. Jadi intinya kerja keras, mimpi itu pokoknya kejar terus, jangan dengerin omongan orang, yang penting ingat Tuhan dan selalu minta doa ibu. Dan untuk ibu, pesannya anak muda, kejar terus mimpinya, bantu angkat derajat orang tua ya Bu ya. Semoga dengan adanya PNM dan support PNM terhadap ibu-ibu nasabah Mekar dan khususnya Liga Nusantara dapat menghasilkan talenta-talenta muda yang keren kayak Mas Ilham, dan usaha-usaha ibu-ibu seperti Ibu Darmawati makin lancar, makin banyak dan makin dikenal di seluruh Indonesia. Thank you so much sudah nonton PNM Podcast kali ini.